teman-teman semua. Hari ini adalah free Zoom Taster kedua, Creating My Life. Hari ini kita akan mengambil tema bersyukur membawa keberlimpahan. Kah? Pakai kah? Banyak orang soalnya sudah selalu berkata, oh bersyukur itu membawa keberlimpahan. Oke, but how? Bagaimana caranya dan sebagainya. Dan malam ini kita bersyukur karena kita ditemani, akan berbincang-bincang ditemani oleh Bapak PTW. PTW itu singkatan dari Paulus Triwahyudi. Jadi lama ngetopnya tuh Pak PTW atau Pak Yudi. Silahkan kalau ketemu, silahkan panggil Pak PTW atau Pak Yudi. Dan malam ini kita juga ditemani oleh Dr. David Budi, akan menjadi moderator. Dan saya juga ditemani oleh Mbak Francisca. Mbak Siska, selamat malam Mbak Siska. Malam ini saya menggunakan kaos gratitude sesuai dengan tema. Dan Mbak Siska menggunakan kaos warna putih yang tulisannya peace. Okay. Merah dan putih sesuai dengan sekarang kita sedang bergembira karena merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-76, jadi merah dan putih, dan kita bersyukur karena itu, kita gratitude karena hidup kita masih diberikan peace karena kita bisa menikmati kehidupan sampai saat ini. Bahkan kita bisa ikut Zoom malam ini. Tanpa banyak kata, saya akan serahkan ke Dr. David untuk memulai sesi malam ini. Monggo. Terima kasih. Halo semuanya. Hari ini kita cerita-cerita banyak hal dari berbagai versi, modalities, dan malam ini kita mengundang dari versi grup gratitude ya Pak Yudi ya? Ya, jadi tema malam ini adalah pendahuluan atau free tester untuk kelas yang akan datang yang kita punya di tanggal 3 September hari Jumat nanti. Itu adalah full kelasnya di sana. Jadi untuk intronya kita share di sini apapun yang mau ditanyakan tentang kelas, apapun yang ada dalam hidupmu, kalian boleh tanya, tapi nanti kelas utamanya bukan sekarang, tapi nanti di tanggal 3 September 2021. Nah, karena kita datang di sini dari berbagai penjuru, dan mungkin dengan gaya bahasa yang berbeda, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, ada juga dari Bali. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, nanti kira-kira di pertengahan kita akan buka sesi tanya jawab. Dan please jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Apapun yang kamu pikirkan dan apapun yang kamu mau tanyakan, please tanyakan. Gali sedalam-dalamnya. Oke? Saya persilahkan Pak Yudi untuk memulai sesi ini. Oke, terima kasih. Apakah suara saya cukup terdengar? Boleh respon? Iya. Oke. Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, waktu kita 1 jam dan sudah 5 menit lewat dari jam 20. Mau mulai dari mana? Tapi mulai dari pertanyaan dulu ya. Bersyukur. Apa Mbak pertanyaannya? Bersyukur membawa keberlimpahan kah? Itu pertanyaan langsung memang menyendat saya untuk berpikir. Karena apa? Loh, memang bersyukur itu tidak membawa keberlimpahan. Itu pertanyaan yang luar biasa. Karena pada faktanya kita merasa bahwa bersyukur itu ya kita yakini membawa keberlimpahan, tetapi mana buktinya, gitu kan? Tapi mana buktinya? Itu menjadi menarik karena apa? Iya sih bersyukur sih, itu sesuatu yang nice, sesuatu yang keren. Masuk saya bersyukur kemudian saya nggak berlimpah, tapi pada faktanya kita menemukan sesuatu yang berharap bahwa bersyukur itu kemudian titik-titiknya itu diisi berlimpah dong. Saya sudah bersyukur. Sehingga mana nih berlimpahnya mana nih gitu. Itu yang sering
saya temukan atau saya dapatkan pertanyaan-pertanyaan yang datang dari luar. Nah, itu sampai di situ dulu bahwa bersyukur benarkah membawa keberlimpahan? Saya tinggalkan di sana dulu. Saya memulai dari pengalaman kehidupan saya selama proses kehidupan saya, sudah ada lebih dari 5 ribuan, mungkin sudah mencapai 10.000 orang yang ikut kursus bersyukur. Jadi bersyukur ini lalu menjadi sebuah kursus. Alasannya juga sangat sederhana. Bagaimana sesuatu yang saya alami kemudian itu bisa dibagikan kepada sesama. Saya memberikan sesi pendampingan kepada anak-anak SD, SMP, SMA. Kemudian mereka ikut dalam sebuah sesi selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian setelah mereka mengikuti sesi, mereka akan kembali ke sekolah masing-masing, lalu ditanya apa yang didapatkan. Kemudian setelah ditanya, mereka para guru terutama mereka akan menanti hasil dari 3 hari 2 malam bersama Pak PTW. Apa yang akan didapatkan gitu. Karena selama ini katanya mereka sudah ikut sesi ini, sesi itu, kemudian kok kayaknya nggak ada perubahan sama sekali gitu. Mereka sudah buat niat bla bla bla, tapi kok nggak ada yang diharapkan Hasil. tidak terjadi, nggak ada hasilnya gitu. Dan ternyata ini berlaku juga untuk orang tua juga. Setelah mereka ikut sesi, bahkan untuk orang tua pun, begitu ikut sesinya, juga mereka selalu mengharapkan mana hasilnya setelah saya mengikuti sesi itu. Oke, kita kembali ke SD, SMP, SMA. Oleh karena terbiasa bahwa setiap sesi itu ya begitu-begitu saja, maka sejatinya para kepala sekolah, para guru juga toh mungkin akan sama dengan pengalaman-pengalaman tahun-tahun lalu. Lalu yang menarik adalah pada saat mereka selesai dari sesi itu, saya meminta izin kepada kepala sekolah atau yang in charge di sana, boleh nggak 30 hari setelah itu saya berada di sana untuk bertemu dengan anak-anak itu. Dan mengapa demikian? Karena ternyata setelah mereka membuat pernyataan, niat, dan macam-macam, mereka pulang. Ketika mereka pulang, mereka lupa semuanya terhadap apa yang sudah dibuat di sana. Sehingga ketika saya berada 30 hari kemudian, saya berada di sana, mereka ingat lagi. Oh, dulu saya membuat janji ini, dulu saya melakukan ini dan pengen melakukan ini. Kalau ke Bapak Ibu lebih seru lagi. Mereka setelah membuat mereka nangis-nangis, saya berjanji akan lebih sayang sama pasangan saya akan macam-macam. Kemudian sampai di rumah, begitu melihat cucian, itu lupa semua apa yang sudah dibayangkan karena cucian jauh lebih menantang diselesaikan. Juga bapak-bapaknya yang suka mancing sudah lupa pada sesuatu yang diikrarkan demikian. Lalu apa yang terjadi? Ternyata menjaga stamina itu menjadi penting. Setelah saya membuat sesuatu, kemudian saya menjaga stamina itu untuk selalu berada di stage itu menjadi penting. Dan apa yang bisa kemudian menjaga itu ternyata bersyukur. Nah, ini tentang bagaimana caranya lalu. Selama proses 30 hari, anak-anak saya berikan tugas yang namanya tugas untuk membuat 5 hal yang disyukuri setiap hari. Setiap hari mereka membuat 5 hal yang disyukuri. Sangat sederhana, hanya 5 hal yang disyukuri. Kemudian pada saat mereka mensyukuri itu ternyata mereka lalu juga mengingatkan apa-apa saja yang dulu pernah mereka ingin lakukan. Demikian juga untuk Bapak Ibunya. Untuk peserta orang tua maksud saya. Mereka juga lalu ketika mereka mensyukuri hal-hal yang mereka ditugaskan itu, mereka lebih sadar, lebih ingat bahwa tujuan aku berada di sana dan setelah itu saya mau mengapain itu selalu mereka diingatkan on the stage-nya itu ada di sana. Itulah salah satu makna dari kondisi membuat jurnal bersyukur atau menuliskan apa yang disyukuri itu. Nah, yang menarik adalah jauh sebelum saya pribadi menemukan bahwa ternyata bersyukur itu juga membuka pintu-pintu yang lain. Bersyukur itu membuka pintu-pintu yang lain karena di awalnya kan tugas saya hanya untuk menjagai semangat, stamina para siswa nih awalnya. Kemudian ketika orang tua mengikuti program itu, ternyata mereka ceritanya lebih seru lagi, lebih banyak lagi. Pada saat saya bersyukur, saya ingat pengalaman-pengalaman kehidupan masa lalu saya. Lalu kemudian dia mensyukuri atas pengalaman itu.
Dan menjadi jauh lebih menarik lagi, ternyata ada yang menceritakan luka-luka batin saya sembuh karena saya bersyukur. Oh iya, Seru itu juga ya. mengagetkan. Iya, itu juga mengagetkan saya karena tujuan di awal kan namanya juga kursus bersyukur, kursus yang diniatkan hanya untuk menjaga supaya staminanya, supaya ingatan yang diniatkan itu tetap terjaga. Nah, ternyata di masing-masing mereka yang mengalami itu, secara pribadi mengalami pengalaman bersyukur itu, mereka menemukan banyak hal yang apa ya, yang bisa jadi mereka meniatkan sesuatu, tapi ternyata yang terselesaikan sesuatu yang lain. Itu yang menurut saya lebih amazing lagi. Karena ternyata kita semua memiliki kecenderungan. Dan kecenderungan-kecenderungan itu tanpa sadar kita miliki dan kita tergerak oleh karena kecenderungan itu. Kita begitu menjadi reaktif terhadap apapun. Seperti yang saya sampaikan semula, pada saat mereka sudah meniatkan untuk orang tua, pada saat mereka sudah meniatkan sesuatu untuk diubah terhadap pasangan, begitu dia di rumah, melihat perilaku yang mengingatkan pada pengalaman lalu, langsung munculnya itu langsung otomatis kata-kata keluar, bang, 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 gitu. Artinya apa? Ada sesuatu yang menghijack mereka. Nah, yang menarik, begitu mengenali kecenderungan itu, lalu masing-masing ketika mereka mensyukuri, terima kasih Tuhan atas pasangan hidup saya, terima kasih Tuhan atas senyum pasangan hidup saya. Kemudian itu menjadi momen bahwa ada jeda di sana, ada pause di sana. Ketika dia mau mengungkapkan kata-kata yang sifatnya reaktif, lalu menjadi kayak ada pause gitu, kayak ada jeda gitu, kayak ada memiliki ruang bagi dia, bagi beliau untuk tidak reaktif tetapi responsif, mengambil keputusan saya mau bereaksi apa gitu. Seru, Dari seru, bersyukur. seru. Ya, dari bersyukur. Bahkan ketika ada yang begini, Dok, ada yang cerita tentang kok orang itu selalu melukai hati saya gitu. Lalu muncullah istilah tidak ada satu orang pun yang bisa melukai hatimu hingga kamu mengizinkan untuk sakit hati. Atau lebih tepatnya ya, tidak ada satu orang pun yang bisa melukai hatiku hingga aku mengizinkan sakit hati. Ya. Jadi saya mengambil itu sebagai pilihan. Tapi selama ini beliau cerita, selama ini saya reaktif aja. Apapun yang mengganggu value saya, nilai saya, dia langsung hajar saja. Tapi ketika mereka melakukan dan sungguh-sungguh merasakan pengalaman bersyukur itu, lalu mereka memiliki perasaan itu. Jeda dan hidup itu sebuah pilihan untuk apa saya memutuskan A, B, C, atau D. Ya. Ini Oke. ada pertanyaan yang muncul di kepala saya, entah punya siapa. Kalau Wow. lagi berantem, bersyukurnya gimana, Pak? Lagi kesel itu, lagi marah saya. Nggak ada bagus-bagusnya. Lihat mukanya aja udah pengen lempar sandal nih, Pak. Ini nggak tahu punya siapa lo ya. Iya, oke, ini menarik. Dan setuju sekali bahwa bersyukur tidak mengubah kejadian di luar sana. Bersyukur tidak mengubah kejadian di luar sana, tetapi dia mengubah sesuatu yang di dalam diri saya. Apakah juga langsung kemudian saya merespon bahwa ketika orang itu kemudian dia lalu kemudian langsung diam gitu. Yang menarik adalah ada seseorang yang menyatakan biasanya nih ketika orang itu memberikan respon tertentu atau bang, dia selama ini langsung menanggapi, tapi kali itu nggak tahu dari mana kekuatannya, dia diam saja. Dia diam menatap orang itu, dan itu ternyata menjadikan ada jeda terhadap dua percakapan itu sendiri. Memberikan kesadaran bahwa loh, dia sendiri terkaget-kaget ketika loh kok aku bisa diam ya? Aku nggak merespon ya gitu. Jadi mungkin di tahapan awal ya kita pasti akan cenderung mengikuti dinamika kecenderungan kita kan. Nah, saya sih berharap atau saya tidak memberikan janji-janji bahwa ketika Anda mensyukuri pasangan hidup Anda, contohnya ya, atau mensyukuri atas terima kasih, saya bersyukur atas dinamika yang terjadi dengan pasangan saya hari ini. Atau saya bersyukur atas omongan saya dengan anak saya. Nah, bisa jadi pada saat anak itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita harapkan, bisa jadi ingatan-ingatan, tumpukan ingatan akan omongan-omongan yang baik, diskusi yang baik, pujian yang baik itu kemudian menyetop. Yes, muncul lagi. Jadi dengan Ada yang bersyukur memang itu sebagian dengan cepat bisa mengakses, bisa mematahkan
kemarahan yang lagi membara ya. Hmm. Seru, seru, seru. Ta- Tampaknya itu sebagai kita juga nggak tahu energi yang mana yang tiba-tiba membuat flash kemudian datang kemudian dia langsung stop gitu. No comment loh. Iya. Hanya no comment aja, dia lalu melihat saja. Hanya melihat saja pasangannya kemudian lalu tersadarkan bahwa oke, dia sendiri juga kaget terhadap pengalaman itu. Cuman Kalau dari kesel ya, sekedar nggak tahu. bersyukur doang ya, Pak ya? Iya. Dari sekedar bersyukur. Seru. Itu yang terjadi. Saya masih mengingat kata-kata bahwa kita harus mensyukuri hal-hal yang baik atau aset-aset kita dibandingkan sesuatu yang menjadi liabilitas atau sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Nah, mungkin sesuatu yang kemudian kita setiap hari syukuri itu memberikan simpanan dalam kehidupan kita sehingga pada saat sesuatu mau diambil atau keluar kita jadi ingat bahwa ada sesuatu yang sudah kita miliki ternyata hal positif itu. Lalu ketika mau dicabut, mengingat lagi itu, oke, bagian ini yang akan keluar. Jadi Demikian. boleh dibilang dengan cara pola pikir yang kebalik, kalau orang yang sering berantem, drama rumah tangga, ribut sama pasangan atau relationnya, mungkin dia jarang bersyukur atau belum pernah bersyukur mungkin ya. Oh, bisa jadi. Oh, kok bisa jadi? Atau kita tes Nah aja, lo dokter. ketahuan. Nah, ayo kita tes aja. Nah Biar lo kita langsung ketahuan. supaya apa? Supaya kita mengalami nih. Karena dokter, jadi bersyukur itu bukan pengalaman pikiran, tetapi lebih pengalaman Betul. ketubuhan. Kita harus Ya. mengalami itu sebagai pengalaman yang sungguh kita sadari. Karena nggak bisa cerita orang. Betul. Makanya kalau pertanyaan bersyukur membawa keberlimpahan, itu bagi saya bukan lagi pertanyaan mestinya. Tetapi kan ada faktanya. Ya. Bahwa seseorang, masa bersyukur bisa mana buktinya? Oke, mari kita coba. Kita punya waktu 12 menit itu sampai 20-30. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kalau ada selembar kertas gitu, bisa disiapkan, boleh. Supaya kita merasakan, ini namanya tester kan, coba dirasain dong. Gitu. Udah ada yang ketawa-ketawa, nggak mau ngapain ya? Rilekskan Tulis saja. berapa? Ini 5 atau 10? Oke. Buat dulu 1 sampai 10 supaya nanti teman-teman bisa 1 sampai 10. Ayo Ini ya kita tester tulis aja, rasa siap semuanya. syukur. 10 ya? Pertanyaan dulu. Jadi ikutin saja pertanyaan yang akan saya bagikan. Sebelum nulis bersyukur, silahkan tuliskan 10 hal yang baik dalam diri Anda. 10 hal yang baik Boleh. dalam diri Anda. Iya. Oke, mulai. Boleh pikiran, boleh perasaan, boleh penampilan, boleh perilaku, apapun itu 10. Waktu yang disediakan hanya 1 menit ya. Dan sudah saya hitung nih 1 menit. Kok nulis hal baik susah ya? Ini dokter baca pikiran siapa nih? Yang masuk Nggak siapa tahu. ini? Kok sampai Saya sudah nggak nulis tahu ya? 7, tapi di otak ini bilang, ini nulis hal baik kok susah ya? Nggak tulis-tulis ya? Oke, 10. 1 menit 10 hal yang baik. Ibu Lili cuma kasih komennya dengan gambar doang. Oke. Nah, kalau kita mengerjakan nanti akan menjadi kerasa. Karena ini memang pengalaman ketubuhan. Harus dirasakan, dialami. Wah, ngomel sama tembok. Saya baca-baca. Biasanya kalau pasangan dia bukan karena bersyukur, tapi untuk menjaga kedamaian saja. Kedamaian? Harus dicek ulang nih, apakah itu sungguh-sungguh kedamaian. Oke, stop. Stop ya. Stop. 1 menit pertama. Stop. Yes. Nah, pertanyaan kedua adalah, tuliskanlah 10 hal baik lainnya yang ada dalam diri Anda. Bisa juga kata orang, nggak apa-apa. Kan itu yang masuk dalam diri Anda. Kata 10 hal orang, baik kata ibu, lainnya. kata mam, lain-lainnya. 10 hal lagi. Ya. 10 hal lagi dimulai dari detik sekarang. Ketawanya ada makna tertentu, ini ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang serius banget sampai berkerut-kerut. Kenapa 1 menit berasa lama sekali? Kenapa 1 menit berasa cepat sekali?
15 detik lagi. Kelas yang menyenangkan adalah kelas yang diam saja. Sudah. Oke, sudah. Oh, sudah dihitung ya. Oke, terima kasih. Jadi yang pertanyaan pertama itu digaris ya, nggak boleh ditambahkan curi-curi dari menit berikutnya ya, nggak boleh. Oh, enggak boleh double. Nggak boleh. Oh ya. Nggak boleh ngisikan, tadi udah selesai di menit pertama. Terus Sip. nyuri, wah tadi baru 7 nih, nambahin mumpung ada kesempatan ngisi di atas. Nggak boleh, sudah stop. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama sudah stop, pertanyaan kedua sudah stop, pertanyaan ketiga sekarang. Tuliskanlah hal yang lainnya lagi, 10 hal yang baik dalam diri Anda. Boleh perilaku Anda. Ini di otakku keluarnya Anda. mati aku apa maneh ya. Boleh apapun itu, boleh perilaku, boleh prestasi juga boleh. 10 lagi. 10 lagi. Ayo 10 lagi. Oke. Semangat. 10 lagi. Semangat. Dan Niva nulis mati aku apa mati. Mati aku apa mati. Nah, aku tahu loh bukan punya aku loh ya. Aku cuma menyampaikan apa yang muncul saja. Let's play. Let's play ya. Aku juga ngerasa ini ada yang berjuang. Oke. Oke. Terima kasih. Sekarang Kurang 1. Kurang 1. Oke. Lebih dari 10 boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Nggak usah, 10 aja. Ntar dulu dok, biarin dulu 10 dulu. Biar dia pemak apa. Kenapa sih? Terus nyampe Oke. 12 nih. Udah 10. Oh iya, makanya stop kan. Oke, Ayo sekarang stop. silakan di chat masing-masing. Ya stop. Di chat masing-masing tuliskan 1 dapat berapa, 2 dapat berapa, 3 dapat berapa, itu formatnya sederhana. 3, 8, 10. Artinya Anda yang pertama dapat 3, yang kedua dapat 8, yang ketiga dapat 10 gitu. Silakan tuliskan. Kita mau main-main kan? Oke. For everyone ya, silakan di chat, dituliskan. 378. 1099, 679, 567, 735. Ngacak banget. 5. Oke, menarik. 6 10 10. Ayo. 22. Oke, menarik. Jangan malu yang cuma 2. Ayo. Oh, jangan ayo. malu, jangan malu. I see you. Nggak bisa bohong ya, Dok ya. I see you. Mau ngechat nggak di tahu. HP kok susah di mana ya, Dok? Oke, tap. Masuk ke sebelah paling kiri, dikeluarin semuanya sebelah paling kiri. Kemudian di sana ada chat biasanya, atau diketik dulu yang pakai handphone ya. Di bawah ada titik Nanti ada 3. Kamu pakai handphone ya? Kalau pakai handphone, ya di bawah ada titik 3. Titik 3-nya diklik, nanti ada pilihan chat. Nah, nanti tulis di chat. Ini kenapa Bobby 000? Udah nemu. Baru masuk kayaknya. Oh, baru masuk. Iya, oke. Bagus. Loh, Isti kok terdepak keluar? Siapa tuh? Isti terdepak keluar. Oke. Itu bagus, menyadari kebingungan itu bagus, Bobby. Hal yang paling bagus itu akhirnya menyadari bahwa aku ternyata memiliki kebingungan. Arum Sekarwangi 10 habis di pertama, kemudian langsung 0. Kenapa ada orang yang sulit mengenal dirinya sendiri ya, Pak?
Jadi Oke. kalau suruh bilang Em, hal baik dalam dirinya itu lemotnya lama, tapi kalau suruh mm, ngenalin hal jelek dalam dirinya tuh cepet langsung tahu. Aku bawel, aku gini, aku gini, aku gini. mm, Tapi mm, hal mm, baiknya dia susah lihat. mm. Oke, pertanyaannya bagus. Kita memiliki kecenderungan dan kebiasaan pembiasaan atau budaya kita, contoh salah satunya bahwa itu juga harus kita melampaui budaya warisan yang kita miliki. Kita disuruh ngomongnya, kalau baiknya orang lain itu, kalau baiknya kita, orang lain lah yang ngomong. Janganlah kalau aku ngomongin baikku gitu. Jadi kita Biarlah orang juga lain yang kayak kayak dilatih untuk tidak bersyukur ke diri sendiri juga ya sepertinya ya, secara lingkungan ya. hmm, Ya, ya. kesadaran kolektif kita. Budaya-budaya kita tertentu Iya. juga membuat kita menjadi seperti itu. Dan ya itu, lalu Bapak Ibu, teman-teman, ketika kita melihat apa yang ada dalam tulisan ini, tentu saja ini akhirnya kita menyadari kenapa kita kesulitan atau kenapa kita gampang menuliskan, karena memang kita memiliki itu semua yang ngambil dari database yang kita miliki. Betul. Itu hanya database saja. Makanya kalau kita database-nya perbendaharaan katanya positif banyak, memuji orang lain itu menjadi gampang. Karena sejatinya sudah ada di dalam diri kita. Ya, kalau serunya sih nanti tanggal 3. Itu kok udah promosi. Maksud saya karena ini harus dialami. Harus dialami. Ini kan baru cerita nih. Ini baru cerita nih. Tapi nanti di prakteknya kita sungguh akan mengalami. Kita menjadi AE yang datang di pikiran. Yang datang di pikiran. Nah, proses bersyukur itu adalah proses feeling yang datang secara spontan sebenarnya. Nah, kita mungkin pergi ke salah satu tempat kemudian wow, gila luar biasa sekali gitu. Tapi apa persisnya yang menjadi alasan itu bisa jadi nggak ketemu, belum ketemu. Tapi kita rasanya terhubung, versi kita namanya terhubung dengan semesta gitu. Kemudian kita merasa sesuatu yang ada yang merasa tubuhnya memberikan respon merinding atau ada sesuatu yang mendesir atau ada yang hangat. Itu sensasi yang kita miliki dari tubuh kita. Lalu perasaan itu kita menamainya, wow, ini saya terhubung dengan pengalaman sesuatu yang lebih besar dari saya. Dan itu nggak bisa ceritain, kita harus ngalami itu sendiri. Dari perasaan, dari feeling, wow Tuhan terima kasih, betapa luar biasanya ini. Semesta raya betapa ini. Kemudian masuk dalam consciousness, kesadaran kita bahwa pikiran kita lalu menamai itu. Lalu ekspresinya ya ekspresi yang kita dari perilaku yang muncul dari perasaan yang ada gratitude itu. Maka kalau itu setiap hari kita lakukan, bahkan tubuh kita itu akan menampilkan rasa syukur itu sendiri. Demikian dari pengalaman. Jadi bersyukur itu adalah pengalaman ketubuhan, diawali dengan pengalaman ketubuhan. Maka menjadi gampang ketika kita mengucapkan, saya bersyukur melihat matahari pagi. Saya bersyukur merasakan desir angin. Pikiran kita didorong untuk mencari makna. Sehingga ketika matahari terbit itu, apa maknanya buat saya? Seolah-olah nggak ada makna, maka kita tidak mensyukuri atau tidak memiliki perasaan yang meluap dari dalam bahwa Tuhan berikan aku kehidupan. Itu akan otomatis muncul. Karena pikiran kita mendorong kita untuk memberi makna. Sesuatu yang tidak memiliki makna secara nyata dalam hidup kita, lalu kita taken for granted. Itu yang terjadi. Sehingga mari kita mulai menyadari bahwa pikiran kita bisa membantu perasaan kita menjadi semakin bersyukur. Dan semakin kita bersyukur, akan semakin banyak hal yang kita syukuri itu bertumbuh. Jadi kayak benih. Kalau saya mensyukuri pasangan hidup saya, maka benih cinta itu, benih kasih itu yang dulu pernah ada, dia akan tumbuh lagi. Jadi tidak ada tangis bombay lagi. Karena apa? Nggak ada drama lagi. Karena apa? Saya bisa ada begitu banyak iklan di dalam drama-drama kita. Dramanya pelan-pelan. Iklannya adalah bersyukur itu tadi. Iklan itu jadi jeda, jadi iklan terhadap apapun drama yang kita munculkan atau yang otomatis kita masuk dalam drama itu. Karena apa? Ini pilihan Anda. Ini pilihan kita. Demikian. Kalau bersyukur bisa menciptakan keberlimpahan, glory ya, keberlimpahan. Berarti mengeluh atau marah-marah akan menciptakan yang kebalikan dong berarti.
apakah ketika kita Glory and suffering. apakah ketika kita pagi-pagi itu melihat anak kita marah, menjatuhkan secangkir teh yang akan kita minum, kemudian detik-detik berikutnya ada kejadian-kejadian yang mengikuti seolah-olah itu seharian menjadi rusak? Rata-rata yang mereka terjebak dalam drama itu rata-rata. Yes. Si. Jadi yang membuat kesimpulan bahwa setelah itu penyesalan atau keluhan itu mendatangkan dan menarik, Anda sendiri, kita semua lalu akan bisa menemukan itu. Oh begitu ya, gitu loh. Saya nggak mau menjawab itu pasti karena apa? Pengalaman ketubuhan Anda itu akan mengalami sendiri. Yes. Dan saya tidak ingin teman-teman menemukan pembenaran itu. Alamin sendiri. Alamin sendiri. Jadi apapun yang kita latih setiap hari, marah atau gratitude, itu akan mengundang hasilnya masing-masing ya. Yes. Yes. Seru. Siapa yang rajin marah-marah? Yeah. Sudah enak belum hidupnya? Banyak bumbu Indomie. Nggak boleh sebut merek. Bersyukur itu secara otomatis membuat selaras. Karena bersyukur itu present time. Hidup di masa sekarang. Tubuh itu present. Tubuh itu present. Dia makanya disebut hadiah juga. Hari ini adalah hari baru, berkat baru, hidup baru, dan sejatinya banyak hal yang baru. Maka berlimpah sejatinya. Ya. Oke. Ada pertanyaan di floor dari Bobby. Apakah keyakinan itu jadi pertimbangan juga, Om? Bukan cuma ketubuhan. Keyakinan? Apakah keyakinan itu jadi pertimbangan juga? Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Di situ yang dimaksudkan. Kayaknya Bobby ada di floor, boleh buka mic-nya untuk tanya langsung. Silakan Bobby. Boleh. Bobby silakan. Terima kasih Bobby sama Pak PTW. Jadi maksud saya ini, tiap orang itu kan pasti punya keyakinan berbeda-beda ya Pak. Yang saya maksudkan keyakinan ini, karena Pak PTW tadi menyinggung soal ketubuhan, menurut saya tuh ketubuhan itu bukan cuma jadi tolak ukur aja, tapi atas keyakinan dengan yang Maha Kuasa juga menjadi pertimbangan atau tidak, Pak. Jadi misalkan kita bersyukur atas diri sendiri dan kita bersyukur sama yang Sang Pencipta karena kita telah diberikan kebaikan-kebaikan yang ada di hari ini atau yang akan datang atau gimana gitu loh Pak. Jadi itu jadi pertimbangan juga gak? Maksud saya sih itu sebenarnya untuk keyakinan itu. Gitu Pak. Oke. Gimana Pak? Keyakinan. Aku sih kalau bersyukur nggak pakai apa ya? Maksudnya apakah dia terikat dengan keyakinan? Keyakinan bahwa yang memberikan kita bersyukur, yang memberikan kita sifat bersyukur itu bukan cuma dari ketubuhan aja, tapi dari keyakinan juga loh maksudnya Pak PTW. Gitu loh. Gimana ya cara lebih gampang dijelasin untuk jadi begini. Apapun yang kita dapat, kita bersyukur atas diri kita sendiri. Tapi nggak lupa kita bersyukur sama Tuhan kita sendiri gitu loh. Jadi apakah itu jadi pertimbangan juga untuk jadi kan tadi Pak PTW bilang cukup dengan ketubuhan saja kita bisa bersyukur gini karena semua itu berhubungan dengan ketubuhan. Tapi apakah keyakinan itu jadi pertimbangan juga Pak? Gitu maksud saya gitu. Oke. Noted. Jadi ketubuhan itu adalah jalur paling basic supaya kita bisa mengerti apa itu gratitude. Ketubuhan itu awal saja. Awal saja. Itu adalah kenapa kita sulit dan kenapa menjadi gampang karena kita memiliki kelengkapan tubuh ini. Supaya kalau kita mensyukuri, ini dari pengalaman di lapangan saja saya menceritakan. Supaya kalau kita mensyukuri, terima kasih atas uang yang Tuhan berikan. Itu juga boleh. Terima kasih atas apapun yang boleh saya rasakan, itu boleh. Nah, itu semuanya masih main di pikiran. Artinya sesuatu yang diawang-awang dan kenapa tubuh menjadi paling gampang untuk disyukuri atau menjadi jalan paling sederhana, karena pada saat saya bercerita tentang apa yang dilihat mata, itu jelas laras.
selaras. Karena apa? Mataku juga memang melihat matahari dan saya juga memang melihat cahaya. Itu paling gampang mensyukuri dari sisi ketubuhan itu saja dasar awalnya. Bahwa nantinya kemudian berkembang, saya bersyukur atas ide-ide yang luar biasa yang akan terjadi setelah kelas ini. Itu boleh. Sesuatu yang menjadi impian yang akan terjadi. Saya bersyukur atas keseruan yang sudah tampak jelas di depan mata bahwa sesi-sesi berikutnya itu akan membawa sesuatu yang luar biasa dalam diri saya. Nah, itu kan masih sesuatu yang akan terjadi. Tapi kita sudah boleh bersyukur. Nah, kalau dengan tubuh itu sudah otomatis karena sesuatu yang memang kita alami dan itu akan selaras. Saya membedakan kenapa bersyukur itu menjadi lebih gampang dari bersyukur karena sebagian dari teman-teman itu menangkap bahwa berarti bersyukur kayak afirmasi dong. Afirmasi saya kaya. Ya, saya kaya gitu kan. Nah, pada saat mengatakan saya kaya, ada konflik di sana. Di satu harapan masa depan dia kaya, di fakta kehidupan hari ini dia belum. Sehingga itu terjadi konflik di sana. Ya. Nah, ketika konflik, maka itu bisa menjadi sesuatu energi yang datang itu lalu tidak berkembang, tidak grow karena konflik itu. Nah, kenapa bersyukur melalui tubuh? Karena jadi selaras itu yang saya alami itu. Pikiran saya juga nggak lari kemana-mana, perasaan juga memang seperti itu. Ya. Apakah saya menjelaskan dengan cukup clear? Terima kasih Pak PTW. Jadi ya. Kalau saya sih diajarinnya, kalau ini saya ya diajarinnya itu selalulah beroptimis dengan apapun yang terjadi. Dengan seizinnya gitu loh maksudnya Pak. Yes. Kalau misalkan itu sudah kita dapatkan, ya mudah-mudahan sih kita ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Jadi keoptimisan yang diajarkan ke kita itu yakin atas keyakinan Tuhan kita dan ketubuhan kita gitu. Maksudnya seperti itu sih. Tapi apa yang Pak PTW jelaskan itu ya alhamdulillah sih mengerti dengan jelas karena semuanya itu juga yang tadi Pak PTW bilang itu karena tubuh kita itu yang paling terdekat dengan kita, jadi kita bisa menerima afirmasi yang positif banget gitu loh Pak, gitu maksudnya. Ya. Aku bantu jelasin sedikit kali ya biar nyambungnya gampang. Yang aku tangkap dari penjelasan ketubuhan itu sebetulnya adalah pengalaman pribadi. Jadi bukan belief tapi being. Dalam artian bukan katanya harus bersyukur, jadi aku bersyukur. Bukan ngalamin sebagai sebuah kejadian di dalam badannya sendiri dan kemudian kita memilih untuk bersyukur. Jadi ketubuhan ini yang dimaksud sama Pak PTW itu muncul dari pengalaman pribadi karena sebuah pilihan yang kita pilih untuk bersyukur. Bukan katanya disuruh bersyukur, jadi akhirnya ya pura-pura bersyukur tapi belum dijalani dengan rasa syukur yang betul. Makanya tadi bilang berkali-kali selaras kalau kita jalanin ketubuhan itu selaras energinya. Apakah betul maksudnya begitu? Betul Dok, seperti itu maksudnya. Maksudnya keselarasan. Iya. Soalnya ada banyak orang yang mungkin bersyukur tapi belum ngalamin. Cuman hafal. Oh, kalau gini harus bersyukur, kalau gini harus bersyukur. Jadi dia belum ketubuhannya enggak selaras dengan apa yang dia syukuri. Jatuhnya jadi kayak model sakit-sakitan gitu ya Dok ya. Jatuhnya jadi kayak pretending ya, jadi kayak afirmasi. Jadi kayak sekarang kondisi saya miskin gitu ya. Terus saya bilang saya kaya. Ya nggak akan pernah match. Gitu. Terima kasih Dr. Budi. Yang lainnya kalau Pak mau PTW. bertanya boleh angkat tangan ya. Nanti silahkan mic-nya dibuka biar enggak bercampur-campur suaranya bergaung-gaung. Jadi please angkat tangan dulu, tombolnya ada di bawah di muka smiley yang ada tulisan reaction itu diklik, nanti ada opsi angkat tangan. Oke. Nambahin sedikit Dokter. Pembahasan tadi tentang kaya, misalnya saya kaya. Kemudian
pengalaman bersyukur itu ketika dia semakin sering selaras itu, lalu ketika suatu saat dia menyatakan saya kaya, itu kekuatan keselarasan itu kemudian membuka peluang-peluang terhadap apapun yang terjadi. Tidak Ya. langsung dia mengkontrakan terhadap afirmasi Betul, yang dia tuliskan. betul. Jadi karena banyak pengalaman-pengalaman yang harmonis dengan diri, harmonis dengan apa yang diucapkan, kemudian sedikit demi sedikit sesuatu yang bertentangan itu lalu kemudian dia memiliki kuasa untuk menyelesaikan itu. Itu pengalaman teman-teman juga yang menyatakan bahwa kok sekarang banyak hal kejadian yang amazing dalam hidup saya. Kemudahan hal gampang baru mau kayak gini aja udah kejadian gitu. Itu menurut saya juga fenomena terhadap ketika dia selaras dengan diri dia, ketika dia menemukan sesuatu yang selaras, harmonis, tidak banyak bertentangan dengan pikiran, perasaan dengan tubuh. Ya. Ada yang mau bertanya? Masa baru 30 menit sudah ngeheng. Baru bersyukur introduction sudah ngeheng. Silakan yang mau bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Ada Teh Nifa, Dok. Silakan Nifa. Terima kasih. Sama-sama. Sebelumnya baru pertama kali lihat Pak PTW, salam kenal. Oke, salam kenal. Ini Nifa dari Bandung. Tadi tuh dari pas awal penjelasan sampai titik terakhir barusan, silakan kalau ada yang mau tanya. Nifa sempat muncul di kepala Nifa. Iya sih, kita tuh kan selama ini bersyukur itu masih dalam hafalan. Kayak misalnya bersyukurlah dengan hal-hal yang kecil dalam hidupmu. Let's say kamu bisa potong kuku, kukumu rapi, bersyukurlah gitu. Tapi somehow itu nggak nyambung gitu Pak sama Nifa gitu. Tapi terus muncul, bisakah itu juga buat diri kita sendiri? Pertanyaan Nifa, misalnya waktu malam duduk dan mereview seharian habis ngapain aja, terus kayaknya aku nggak ngapa-ngapain, dan itu kan jadinya kita merasa kekurangan ya, berfungsi dari kekurangan itu tadi gitu kan. Bisakah itu memicu the next morning semakin banyak hal yang nggak bisa kita kerjakan atau nggak mampu kita kerjakan? Kalau kita bersyukur walaupun kita nggak ngerjain apa-apa, betul pasti ada sesuatu yang kita kerjakan walaupun kecil gitu. Termasuk dari perilaku atau attitude kita sendiri juga, apakah itu berhubungan juga, Pak? Itu pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang susah nanti akan dilempar kepada ahlinya. Susah ya pertanyaannya ya. Iya. No. Ini pengantar saja supaya kok jadi tegang. Ini kita bersyukur itu fun aja loh. Mestinya Iya, pertanyaan serius banget ini ya. Pertanyaan susah di kelas. Oh, pertanyaan Kelas, susah ya. di kelas. Begini. Yes. Dari 24 jam saya hampir meyakini pasti ada sesuatu yang bisa disyukuri. Ya. Itu pasti. Bahwa saya belum menemukan itu yang disyukuri atau saya belum tahu bagaimana cara mensyukuri, itu adalah caranya. Bangun pagi, Tuhan kasihkan kehidupan dalam hidup saya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kehidupan itu sendiri sebuah syukur bagi saya? Itu pertanyaan yang paling mendasarnya. Pada saat kita menemukan hidup sehat, itu juga sesuatu yang layak loh disyukuri. Terlebih lagi dalam masa pandemi ini. Kita selalu menemukan konteks untuk bersyukur. Itu selalu. Karena hidup kita itu hidup di dunia ini. Dan kita pasti menemukan tempat untuk mensyukuri itu. Loh. Sementara teman yang lain menghirup udara yang harus dibantu dengan ada nominal berapa di sana. Kita dengan gratis, tanda kutip, menghirup itu. Apakah itu layak disyukuri? Yes. Ya. Pada saat saya melihat anak saya bangun pagi dengan tersenyum, apakah itu
perlu disyukuri. Jadi pengalaman bersyukur saya sangat setuju dan semakin menegaskan bahwa itu bukan pengalaman orang lain. Itu adalah pengalamanku pribadi. Apakah aku bisa menemukan dalam setiap napasku, itu keren banget kalau dalam setiap napasku. Alah, dalam 24 jam, 5 hal saja yang disyukuri. Lalu pasti akan bertumbuh. 5, bangun pagi saya bisa melihat pasangan hidup saya. Nah, menjadi menarik karena saya di atas foto saya itu ada seseorang di sana dan saya merasa karena melihat foto itu, karena melihat wajah itu saya jadi ingat. Kadang-kadang ketika kita mengingatkan pada seseorang itu, kita langsung ketarik pada pengalaman yang kemarin sehingga kita terjebak pada drama itu. Nah, kita hidup di sekarang. Oke, pada saat saya bangun pagi, saya berikan napas kehidupan dan saya boleh membuka mata saya, stop di situ. Tuhan, terima kasih atas hidup yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih atas mata yang masih bisa melihat pasangan saya, masih tidur mengorok. Cukup. Sehingga dalam sepanjang kehidupan kita beri sekarang banyak hal yang disyukuri. Nah, Tapi kan itu tuh nggak cuman disebutkan gitu, Pak. You have to be one. Kayak harus ada di situ gitu. Gimana jelasinnya sih, Dok? Aku kok nggak ada bahasanya. Jadi bukan harus sih. Kata harus itu aja sudah memunculkan pertentangan di dalam diri kan itu sebetulnya. Pilihan kata itu sendiri membuat Anda. Tapi lanjutlah. Iya, maksudnya kayak bilang aku bersyukur. Itu gampang banget gitu, Pak. Cuman Ya, bersyukur sambil check out gampang. Semua bisa disebut. Energinya, Pak. Bukan hanya iya, sekedar energinya gitu loh. Maksudnya kalau kita energinya ada di situ, kadang-kadang kita nggak perlu bilang aku bersyukur pun juga you feel it. Those sense of gratitude gitu loh. Betul Mbak Jenny, that's it. How to be that. Do it. aktif. Itu. Bahasa yang paling tepat adalah Nggak terpikir alami kalau sendiri. nggak ada listrik. Pernah nggak terpikir kalau PLN kita meledak dan hidupmu sehari-hari nggak ada listrik? Akan ada sangat banyak bersyukur di situ. Pertanyaannya adalah, kenapa harus menderita dulu baru kamu mau bilang terima kasih? Kenapa harus ada kehilangan dulu baru kita mensyukuri pengalaman yang ada? Yes. Dan pengalaman paling gampang untuk bersyukur adalah pengalaman kehilangan. Kehilangan. Secara tubuh kita akan merasakan itu kehilangan. Ya. Tapi kita dihantar sekarang. Di ruangan ini kita dihantar bahwa tanpa pengalaman, dengan rekreasi di dalam pikiran pun, kalau kita sungguh ingin merasakan betapa sayangnya pasangan hidup saya, kita tinggalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kita merasakan betapa selama ini saya diperhatikan. Artinya itu karena pengalaman. Ini ada suara di kepala saya muncul. Gitu. Tambah happy Pak Yudi 1-2 hari. Ini kayaknya curhat ibu-ibu yang lain ini. Tambah happy kalau 1-2 hari enggak ada dia. Diva nggak ngerti sampai sekarang. Saya boleh. Sumpah. Enggak apa-apa. Itu karena apa? Itu adalah pengalaman yang dialami. Dan itu bisa jadi sebuah pengalaman kenikmatan yang sementara. Pada inti kedalaman tertentu itu ada longing for-nya di sana. Anda akan merasakan bahwa kalaupun itu hari ini, yes, dia nggak ada di sini. Dia nggak ada di sini sekarang. Dia nggak ada di sekarang. Oke, pengalaman ini hilang. Tapi Anda suatu saat akan menemukan pengalaman itu. Ada di bagian titik tertentu. Dan itu adalah jembatan untuk menemukan intinya di sana. Kan bersyukur itu kan pengalaman yang dibangun. Seperti benih yang disiram. Kok nggak ada efeknya ya? Dan kita memang tidak mencari efek. Ya. Kita tidak mencari, bahasa kita no expectation. Karena kita hanya menabur. Iya, kita hanya menabur. Dan bagian mana nanti yang akan tumbuh kita juga nggak tahu. Tapi itu semua akan membuat kita bertumbuh. Akan sampai pada titik tertentu bahwa, wow, jadi ini yang dibilang kayak itu gitu. Pada akhirnya kan, oh jadi ini yang dimaksudkan. Jadi ini toh yang dimaksudkan. Karena begitu Anda merasakan itu, Anda tahu bahwa oh itu gitu. Ada yang pernah menemani kematian nggak?
Pernah? Kalian tahu nggak orang sebelum meninggal itu ada bunyi ngorok terakhirnya? Mau Tahu. pilih ngorok yang itu atau mau pilih ngorok yang di sebelahmu? Kalau nggak punya sebelah gimana? Karena kalau kita memilih harus hilang dulu baru bisa menghargai, ya kita lihat dari something yang hilang. Apakah kita mau nungguin ngorok yang itu dulu baru kamu bisa ngehargain ngorok yang sebelahnya? Karena aku pernah kejadian tidur sama om-om, teman papa, yang ngoroknya tuh sleeping apnea. Tahu nggak sleeping apnea? Ngoroknya tuh bikin kita yang tidur tidak bisa tidur. Jadi ngoroknya tuh Iya. Ngorok kayak nebang ya, pohon pernah, Dok? bukan ngorok kayak Iya, mati, tahu mau nggak? mati ya. Jadi pada saat dia apnea itu kita langsung dua-duanya buka mata terus duduk, saya sama Iya. papa duduk karena kita pikir yang di sebelah mati karena nggak napas lagi. Itu takut loh. Jadi pada Iya. saat dia langsung bersyukur, aduh Tuhan terima kasih masih hidup gitu. Jadi nggak tidur Bayangin. ya. Iya. Kenapa bersyukur itu kita selalu minta harus kehilangan dulu baru mau berterima kasih dan bersyukur. Apa yang diciptakan di situ? Jangan-jangan kita sengaja ngundang petaka dan kemalangan agar mau bersyukur. Jam tidur Niva itu loh, Dok. I'm not gratitude for that. So please start gratitude for that. Iya. Sekarang baru ngerti kayak pantesan aja nggak berubah-berubah. Mau kapan disyukurinya gitu kan? Yes. The more you hate, Kita the more coba they ya. show. Do it ya, jangan coba-coba ya. Oke, I'll do it. Do it. Siap. I'll do Ya it. Cika, silakan tanya. Mau tanya Pak, kalau Oke. bersyukur itu kan tadi Bapak bilangnya hal yang positif. Kalau kita bersyukur dengan hal negatif dalam hidup kita gimana? Misalnya bagaimana? Misalnya bagaimana? Misalnya, maksudnya dengan setiap kejadian di hidup kita yang buat aku ngerasa, oh ini tuh hal yang buruk, tapi kayak aku bersyukur. Itu maksudnya jadi rasa syukur itu cuma untuk hal untuk hal positif aja atau termasuk hal negatif juga dalam hidup kita. Oke, pertanyaannya menarik. Kalau kamu bisa membuat rumusan terhadap apa yang kamu syukuri, kamu bisa menjawab pertanyaan itu sendiri. Oleh karena itu, coba kamu syukuri. Saya bersyukur atas apa kejadian apa yang menurut kamu tadi yang buruk tadi? Rumusan gimana, Pak? Saya bersyukur titik misalnya gitu. Nah, titik-titik itu kamu isi apa? Aku bersyukur aku sakit. Oke. Aku bersyukur aku sakit. Kamu bersyukur nggak? Waktu sakit itu kamu sungguh-sungguh bersyukur atau kalimat itu muncul karena dibilang orang kalau aku harus bersyukur karena sakit gitu? Atau kata-kata itu munculnya dari dalam hati kamu sendiri? Kalau kata orang, kayaknya aku gila. Oke gini. Jadi kita tidak bisa mengubah kejadian ya. Kita tidak bisa mengubah kejadian. Jadi bersyukur itu tidak mengubah kejadian di luar sana. Saya bersyukur kaki saya patah karena ketabrak mobil gitu loh. Nah, pertanyaannya, waktu patah itu bersyukur apa enggak? Waktu patah itu tuh sungguh-sungguh bersyukur enggak karena patah itu? Atau bisa jadi kalimatnya berubah. Saya bersyukur hanya kakiku tuh yang patah karena ketabrak mobil. Nyawaku masih ada. Jadi sejatinya yang disyukuri adalah nyawa yang masih ada, bukan kejadian patahnya itu. Saya bersyukur anak saya loncat-loncat dan muntah misalnya gitu kan. Nah, apakah yang disyukuri muntah-muntahnya itu? Jadi ini memang lalu kita akan belajar tentang bagaimana merumuskan bersyukur itu supaya tidak konflik di dalam diri kita. Artinya, setiap kejadian
kita akan menemukan bahwa di setiap kejadian itu pasti ada campur tangan yang di atas. Itu bahasanya tadi siapa? Bahasanya Pak Bobi. Bahwa seluruh kejadian yang kita alami itu pasti ada campur tangan di atas. Tapi respon saya terhadap kejadian itu sungguh sangat tergantung dari dirimu, Risma. Sungguh sangat tergantung. Bisa jadi ada loh orang yang marah, oh untung dulu kamu marah-marahin aku bersyukur sehingga aku bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, poinnya bisa jadi kita mengambil rumusannya, untung saya dimarah-marahin. Tapi sejatinya di situ adalah untung saya diberikan perhatian yang cukup. Caranya memperhatikan, dimarah-marahin itu. Jadi jangan dirumuskan itu dimarah-marahin sebagai perhatian. Ada bentuk banyak perhatian selain bentuknya dimarah-marahin. Ya. Apa bersyukur itu harus pakai karena? Enggak. Bukan harus, maksudnya apa bersyukur itu bersyukur karena gitu maksudnya. Boleh juga. Itu kan paling gampang. Tadi dibilang kan, saya bersyukur karena saya punya mobil, teman saya hanya punya sepeda motor. Membandingkan itu adalah paling gampang. Saya bersyukur yang lain saya bersyukur yang lain. Kadang-kadang ada anak yang ngomongnya gini, saya bersyukur saya putih, teman saya hitam. Itu juga memunculkan perasaan bersyukur juga. Tapi itu kan paling sesuatu yang kemudian dia memberikan kesadaran aja. Setelah itu lalu memang harus sampai pada tahapan selanjutnya. Jangan sampai hanya bersyukur di levelnya itu doang. Jangan sampai hanya bersyukur juga hanya di tubuh doang. Akan ada sesuatu yang lebih besar daripada di tubuh. Semoga saya menjelaskannya lebih jelas. Jadi bukan oleh karena alasan nanti Risma suatu saat kelak dan mungkin sebentar lagi terjadi, kamu pergi ke hutan, tiba-tiba kamu merasakan, wow, terima kasih Tuhan, Tuhan ciptakan sesuatu ini. Terima kasih Tuhan, saya berada di ruangan ini. Terima kasih. Itu alasannya apa? Nggak tahu. Pokoknya saya bersyukur aja berada di sini sekarang ini. Dan saya akan menemukan alasan. Pikiran akan sangat cerdas sekali memberikan kamu alasan untuk bersyukur. Tapi itu datang dari perasaan kamu yang muncul dengan sendiri. Ya. Gratitude itu bukan muncul dari pikiran biasanya sih. Seru kan? Perlu bersyukur karena mikir karenanya itu karena apa gitu Pak? Nah, karena datangnya dari pikiran. Kalau datangnya dari pengalaman yang kamu alami, saya bersyukur dapat menikmati makanan. That's it. Selesai di situ. Saya nggak perlu mikir lagi yang lain. Saya bersyukur bisa menikmati kebersamaan dengan orang tua. Selesai. Nggak harus cari, karena biasanya gini. Sekarang saya bisa begini. Nggak perlu dibandingkan. Saya bersyukur hari ini. Kalimatnya, wow, hari ini saya bersyukur kamu senyum sama aku. Karena biasanya kamu bla bla, nggak perlu karenanya. Begitu karenanya muncul, justru Anda akan bertentangan di sana. Karena hiduplah di present time, hiduplah di sekarang. Jadi jangan mengingat kemarin, kemarin sudah selesai, kemarin sudah berlalu. Pikiran kita, kenangan, memori kita itu sangat bisa menjebak. Dan sangat juga bisa memberikan pengalaman yang menarik. Sakit hati saya 10 tahun yang lalu, ketika saya ingat sekarang, itu bisa jadi muncul. Rasa-rasanya baru kemarin saya disakitin hati. Bahkan sekarang pun saya bisa sakit hati. Karena apa? Kenangan itu begitu kuat. Dan langsung bisa rasakan. Dan makanya, ya, hidup hari ini, perasaan yang hari ini muncul, itu aja yang diungkapkan. Hari ini sayang kamu bangun pagi. Keren. Nggak usah diingat kemarin bangunnya, bla bla bla. Nggak usah. Itu udah selesai. Itu udah kemarin. Supaya apa? Perasaan itu semakin tumbuh dan muncul dan tumbuh sehingga menggantikan pengalaman-pengalaman negatif yang kita miliki. Pengalaman ketubuhan yang sungguh kita rasakan. Dan jangan terjebak pada pengalaman ketubuhan. Kan itu basic ya. Jangan terjebak pada membandingkan. Karena itu pengalaman pemula. Sebagian dari kita di ruangan ini tuh sudah lebih dari itu. Tetapi sekarang sedang mencari-cari. Kenapa sih saya kemarin bersyukur? Karena apa sih? No. Kalau udah sampai pada tahapan tiba-tiba muncul rasa syukur, syukuri aja selesai. Nggak usah ditanya-tanyain. Nggak usah pakai pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena Anda akan bergairah di situ. Udah jam 21. Seru kan? Ya. Karena waktunya sangat terbatas untuk kita yang masih penasaran, ternyata syukur bisa begini, syukur bisa begitu. Bagaimana caranya? Nanti semua penjelasan lengkapnya ada di kelas tanggal 3 September. Itu kelas berpasangan. Jadi nanti ada Free from Fear, Suffering and Glory di tanggal 31-nya. Dan ada Transformation with Gratitude. 2 kelas ini diharapkan bisa menciptakan perubahan dalam hidupmu dan
membantumu menciptakan hidup yang kamu pilih. Ya, jadi teman-teman terima kasih banyak atas semua pertanyaan-pertanyaannya, semua partisipasinya. Terima kasih juga atas penjelasan dari Pak PTW. Please daftar di kelas yang akan datang di tanggal 31 dan di tanggal 3 September. Linknya nanti akan kita kirim masing-masing ke emailnya masing-masing. Kalau masih bingung mau bertanya bisa kontak ke kami, ke Pak Yudi, ke saya, atau ke Siska, atau ke Isti, atau bisa langsung ngobrol di grup Telegram. Bisa tolong dikirim lagi linknya, ada di chat, diklik sekarang biar langsung masuk ke Telegram group. Jadi kalau masih penasaran ada apa, pengen tanya segala macam, sebisa mungkin kita akan bantu sedikit jawaban di sana, tapi seluruh pelatihannya akan muncul di kelas. Kayaknya waktunya memang sudah habis, kita harus selesai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Isti. Terima kasih banyak Pak PTW dan Dr. David. Teman-teman, kita masih ada free Zoom lagi tanggal 26 Agustus sebelum kelas yang akan tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. David, di mana akan dibahas lebih dalam lagi yang akan meng-create hidup kita lebih berkelimpahan, lebih besar daripada hanya sekedar bersyukur, tapi lebih besar lagi karena kita akan menciptakan kehidupan yang lebih berkelimpahan. Baik, jangan lupa untuk register lagi tanggal 26 Agustus dan juga untuk register kelasnya ada 2 kali, itu tanggal 31 Agustus dan 3 September, tapi itu bundling kelas ya. Jadi kalau Anda register untuk itu berarti Anda akan mendapatkan 2 kelas. Itu 2 kelas. Dan Pak waktunya lebih panjang dan lebih dalam pembahasannya. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita semuanya. bersyukur atas kehadiran. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa. Semua. Terima kasih, Coach. kasih. Terima kasih, Dr. David. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima kasih Adit. juga Adit. Dadah, Kareti, dadah. Bye. Thank you Bu Julia. Nanti bisa tanya di grup ya. Iya, Dok. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih dokter. Sama-sama Pak. Stop recording dong. Sampai